Yang saya hormati seluruh peserta mimbar virtual, terlebih kepada pembicara yang pertama, Mas Izul Warok, Direktur Pelayanan Pengembangan Transjakarta, dan Muhammad Zuhada, seorang pengamat transportasi umum. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa bergabung pada acara mimbar virtual yang ke-15. Saya Lukni Maulana Anairi selaku pimpinan redaksi barisan.co mengucapkan banyak terima kasih pada peserta mimbar virtual yang senantiasa mengikuti acara rutinan kami setiap Selasa sore. Bahwasanya Barisan.co merupakan portal media opini Indonesia yang terdiri, kita juga memiliki media sosial, nanti juga dapat diakses di media sosial, khususnya untuk acara ini di channel YouTube kami, Barisan.co TV. Yang saya hormati seluruh peserta mimbar virtual, pada sore kali ini kita akan membincang persoalan transportasi umum yang ramah untuk semua. Bahwasanya secara kebudayaan ini, bahwa jalan itu merupakan simbol kultural kebudayaan Indonesia. Jika di jalan itu semrawut, maka budayanya pun ikut semrawut. Jika di jalan lampu merah sering kita lewati, maka budaya kita juga sering antri pun akan mengalami kesulitan, sulit ngantri. Begitupun keteraturan di jalan juga mengikat kebudayaan kita, masyarakat kita. Itulah karakter Indonesia dapat dilihat dari jalan, khususnya persoalan transportasi yang ada dan melintas di jalan. Apalagi persoalan transportasi kian terus menuai kritikan, masukan, karena ya perkembangan dari desa ke kota, kepadatan penduduk, dan juga akses mudah untuk mendapatkan kredit motor, kredit mobil, dan kebetulan pada kali ini kita akan langsung bicara pada Mas Ahmad Izul Warok, atau katakanlah Mas Izul yang juga Direktur Pelayanan Transjakarta, bagaimana masyarakat ini, terlebih khususnya kita mencontohkan di Provinsi DKI Jakarta ya, bahwa Jakarta merupakan trend center Indonesia dengan kepadatan yang lebih dibandingkan provinsi-provinsi lain. Begitupun juga transportasi umum lebih banyak dibandingkan dengan transportasi yang ada di daerah lain. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Mas Ahmad Izul Warok untuk memberikan bagaimana transportasi umum yang ramah untuk Jakarta. Silakan, Mas Izul. Baik, terima kasih Mas Lukni, ini moderator yang sangat saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada juga Pak Zuhada ya, pengamat transportasi umum yang juga hadir pada sore hari ini, dan teman-teman sekalian dari barisan.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke topik pada sore hari ini, kita membicarakan tentang transportasi umum ya, transportasi publik untuk semua. Jadi kalau materinya boleh di-share, tadi udah share ke Mbak Natasha. Ini terus ada juga video sebenarnya tadi ya. Video untuk
sebagai prolog biar tidak terlalu monoton gitu. Oke, Mas Damar. Asal Indonesia dengan nilai proyek sebesar 120 juta dolar Amerika Serikat. Bandara ini berada di distrik Okusi, sebuah daerah dengan otoritas ekonomi. Halo, udah ya? Ya, Mas.
Oke. Teman-teman sekalian, tadi ada 2 video dari kita, dari Transjakarta, yang menjelaskan ya, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, ini perlu perkenalan diri nggak sih? Perkenalan diri ya? Banyak juga teman-teman sendiri sebenarnya, tapi nggak apa-apa nih. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Izulwaro, atau biasa dipanggil Izul. Sehari-hari sekarang saya bertugas di Transjakarta sebagai salah satu anggota BOD yang membidangi tentang pelayanan dan pengembangan, baik pengembangan bisnis maupun pengembangan pelayanan juga gitu. Oke, Transjakarta ini merupakan sebuah badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta, di mana 99,9% sahamnya dimiliki langsung oleh Pemprov DKI Jakarta, sementara 0,01% sahamnya dimiliki oleh saudara tua kita, kakak kita, yaitu PT Jakarta Propertindo, di mana Jakpro juga adalah BUMD-nya Pemprov DKI Jakarta. Jadi baik direct maupun indirect, sebenarnya 100% sahamnya Transjakarta ini dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Transjakarta sendiri didirikan secara korporasi itu berdiri tahun 2014 melalui Perda nomor 4 tahun 2014, tetapi secara sistem sendiri kita sudah berdiri atau sudah beroperasi sejak 2004, karena pada awal beroperasi sebenarnya Transjakarta bagian dari birokrasinya Pemprov DKI Jakarta, bagian dari Dinas Perhubungan. Nah, setelah berkembang, terus berkembang, sampai akhirnya setelah 10 tahun beroperasi bagian dari SKPD Pemprov DKI Jakarta, kemudian lahirlah PT Transportasi Jakarta yang secara resmi beroperasi per 1 Januari 2015. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ini nanti kita diskusi tentang bagaimana sebenarnya filosofi dari kehadiran Transjakarta ini untuk keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta sebenarnya. Ini yang tadi Mas Moderator menyampaikan sebagai trendsetternya Indonesia, karena betul bahwa Transjakarta ini lahir 2004, setelah itu kemudian mulai muncul trans-trans yang lain, ada Trans Batam 2006, terus kemudian Trans Jogja, Batik Solo Trans, Trans Pakuan di Bogor, dan macam-macam. Nah, ini kemudian menjadi trendsetter, bahkan Transjakarta lahir 2004, undang-undangnya pun baru lahir 2009, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya mengatur tentang sistem angkutan massal berbasis jalan ini. Transjakarta ini sebenarnya varian dari MRT, Mass Rapid Transit, hanya saja kita berbasiskan bus. Makanya disebut juga sebagai BRT atau Bus Rapid Transit. Lanjut, Mas Damar. Oke. Ini kurang lebih nanti highlight dari diskusi kita, dari paparan saya. Ini pertama profil Jabodetabek, terus kemudian why we have to build mass rapid transit atau road-based mass rapid transit in Jakarta, karena banyak sekali kerugian yang ditimbulkan karena kemacetan. Kita akan lihat bagaimana Transjakarta kemudian mengubah wajah Jakarta, mengubah wajah etalase negara ini, karena kehadiran transportasi publik ini jauh berbeda dengan transportasi publik yang ada sebelumnya. Lanjut. Nah, ini kurang lebih data demografi ya yang ada di Jabodetabek. Barangkali apa yang terjadi di Jabodetabek ini kemudian juga menyebar ke kota-kota besar lain, seperti Jogja dengan aglomerasinya, seluruh DIY, Semarang dengan Kedung Sepurnya, terus kemudian Surabaya dengan Gerbang Kertosusila. Banyak sekali kawasan-kawasan
kota besar yang kemudian beserta dengan kota-kota penyangganya ini menghadapi masalah yang serupa, yaitu masalah kepadatan yang luar biasa, terus kemudian berimbas kepada kemacetan. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya transportasi ini kenapa sih harus diurus? Padahal transportasi sebenarnya bukan kebutuhan pokok hidup manusia kan. Kebutuhan pokok hidup manusia itu ya sandang, pangan, papan. Nah, transportasi ini adalah sebenarnya kebutuhan turunan atau derived demand, di mana untuk manusia ketika dilahirkan untuk memperoleh sandang, memperoleh pangan, memperoleh papan itu tidak bisa diperoleh di sekitarnya terus-menerus, pasti membutuhkan mobilitas, membutuhkan perjalanan ke tempat lain. Karena saking banyaknya manusia, populasi, sehingga urusan mobilitas ini kemudian harus diatur sedemikian rupa agar masing-masing individu yang ada di wilayah tersebut sedapat mungkin mendapatkan haknya dengan optimal. Makanya negara perlu hadir untuk mengatur konflik kepentingan ini. Karena masing-masing individu perlu melakukan mobilitas, di mana mobilitas itu bisa jadi ada cross, bisa jadi berhimpitan di satu tempat, sehingga karena kapasitas lahannya yang itu saja sempit, makanya perlu diatur, dihadirkan angkutan massal sehingga bisa mengalirkan lebih banyak penumpang dan rasa keadilan itu muncul di sana. Mereka yang memiliki kendaraan pribadi, mobil, barangkali bisa membayar mahal ya untuk beli mobilnya, bayar bensinnya, operasional cost-nya mahal, tetapi sebenarnya dia justru menghadirkan ketidakadilan karena dia mengokupansi ruang jalan yang berlebih gitu. Ini demografi yang kembali ke laptop ya. Ini demografi yang ada di Jabodetabek, di mana Jakarta dengan 600 km persegi jumlah penduduknya, ini jumlah penduduk tahun 2010 ya kalau nggak salah ya. Ini sudah mencapai 10 juta penduduk. Sekarang barangkali sudah mencapai 13 juta kali ya. Tapi oke lah, ini data generik yang teman-teman sekalian pasti punya referensinya. Lanjut. Nah ini hierarki pengguna jalan. Kenapa Jakarta, apalagi saat ini lagi rame-ramenya ini, Gubernur DKI Jakarta kemudian mempelopori penggunaan transportasi yang pertama, lebih ramah lingkungan, yang kedua, lebih berkeadilan. Kenapa berkeadilan? Karena nggak ada orang yang nggak bisa jalan kaki dan nggak ada orang yang nggak bisa naik sepeda, gitu. Makanya dua jenis mobilitas inilah yang sekarang benar-benar mendapat prioritas di DKI Jakarta. Baru setelah itu di bawahnya adalah angkutan umum atau angkutan massal, baru yang terakhir adalah pengguna kendaraan pribadi. Makanya jangan heran kemudian demi menghadirkan keadilan sosial, ganjil genap diperluas, terus kemudian tarif parkir dimahalin, barusan diketok perdanya ya, pajak parkir dinaikkan. Itu demi apa? Demi bisa menghadirkan infrastruktur yang lebih berkeadilan sosial. Kalau kita melihat referensi beberapa negara maju, bahkan di Inggris, itu disebutkan bahwa hierarki tertinggi adalah pejalan kaki itu ada masuk dalam salah satu konstitusi mereka. Kalau di sana, di Anglo-Saxon, ketika negaranya sudah mature, gitu, maturitasnya cukup baik, mereka menyadari bahwa pejalan kaki itu harus mendapat prioritas tertinggi daripada moda transportasi yang lain. Di mana kalau di negara kita seringkali terbalik ya. Pejalan kaki seringkali tidak mendapatkan haknya. Tidak semua jalan ada trotoar, terutama yang di luar Jakarta maksudnya. Yang memang aksesnya barangkali tidak terlalu baik. Di Jakarta pun mungkin juga belum semua. Baru beberapa jalan protokol yang dilengkapi dengan fasilitas pedestrian yang memadai. Demikian pula dengan jalur sepeda. Bahkan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mempermanenkan jalur sepeda di Sudirman Tamrin, barangkali mungkin beberapa teman baru mendengar ya, ada wacana ini,
barangkali itu juga akan bakal menimbulkan polemik yang luar biasa besar, terutama dari kalangan sono nih, kalangan yang tidak setuju keadilan sosial dihadirkan di Jakarta ini. Nah ini baru setelah pesepeda, dua moda transportasi paling atas ini dalam piramida ini disebut juga sebagai transportasi aktif, karena memang manusianya harus bergerak aktif. Berbeda dengan dua jenis transportasi yang ada nomor 3 dan nomor 4 ini transportasi pasif, karena lebih mengandalkan mesin untuk menggerakkan. Meskipun demikian, sesama transportasi berbasis mesin, transportasi publik atau transportasi massal memiliki hierarki yang lebih tinggi. Karena apa? Karena itu tadi, dia lebih ramah kepada semua orang. Artinya, dia tidak menunjukkan sebuah keegoan, beda dengan pemilik pengendara mobil misalkan. Sebagai contoh, sebuah mobil biasa lah, mobil sejuta umat apa ya contohnya ya, Xenia gitu katakanlah. Daihatsu Xenia itu dengan panjang misalkan sekitar 3 meter dan lebar 1,5 meter ya. Artinya kan 4,5 meter persegi hanya digunakan 1 orang atau 2 orang. Misalkan seperti itu. Let's say 2 orang lah. Berarti rata-rata per orangnya mengokupansi lahan seluas 2,25 meter persegi. Nah, coba bandingkan dengan gampangannya yang paling kecil lah, angkot lah. Angkot itu sesama mobil yang sejenis ya, MPV. Misalkan carry gitu. Dengan lebar yang panjang dan lebar yang kurang lebih sama, misalkan 4,5 meter persegi tadi, tapi dia bisa digunakan oleh sampai misalkan 10 orang. Seperti itu. Artinya apa? Artinya per orang itu hanya mengokupansi kurang dari 0,5 meter persegi di jalan raya. Beda dengan tadi kendaraan pribadi yang mengokupansi 2 meter lebih ya, 2 meter persegi lebih. Ini artinya kenapa angkutan umum itu mendapat prioritas, harus mendapat prioritas. Negara harus hadir dengan menunjukkan keberpihakannya kepada angkutan massal. That's why kenapa pada saat bangun Transjakarta dulu mengambil satu lajur khusus, satu jalan itu dialih fungsikan dari awalnya jalur kendaraan pribadi yang siapapun boleh lewat sebenarnya. Dulu kan para penentangnya bilang begitu. Ini dengan dialih fungsikan sebagai jalur busway kan malah ini hanya pengguna bus yang boleh lewat. Ini kan nggak adil gitu loh. Kenapa yang awalnya semua orang boleh lewat, tapi sekarang hanya bus yang boleh lewat. Nah ini pola pikir yang terbalik sebenarnya. Bahwa dengan mengubah satu lajur itu dari jalur kendaraan pribadi atau jalur mixed traffic ya, siapapun boleh lewat menjadi dedicated, menjadi jalur bus. Nah ini jawabannya ada di slide berikutnya nih. Ayo Mas Damar. Nah inilah. Coba bayangkan satu lajur bus itu yang paling kanan. Nah, dengan satu bus itu, dia bisa mengangkut, enggak ini poinnya enggak masuk ya. Dengan lebar yang sama, satu lajur itu kalau di jalur bus bisa mengangkut sampai, let's say, 20.000 orang per jamnya. Tapi kalau yang di tengah, hanya menggunakan mobil, paling-paling yang bisa diangkut satu jamnya itu dengan jalur yang sama, itu hanya 1.000 sampai 2.000 orang. Nah, sebenarnya kondisi agak moderat, yang lumayan itu kalau di paling kiri, yaitu sepeda. Sepeda ini bisa mencapai sekitar 4.000-an orang per jamnya. Nah, cuman kalau gambar ini menunjukkan komparasi bahwa untuk mengangkut 70 orang, atau 72 tepatnya, ini kalau menggunakan sepeda dibutuhkan ruang 90 meter persegi, tapi kalau mobil dia butuh 1.000 meter persegi untuk bisa diangkut. Rata-rata ini ya, ini bukan berarti kapasitas optimal dari mobil gitu, tetapi hasil survei membuktikan bahwa kayak di Sudirman Tamrin itu pernah disurvei lembaga Jepang, JICA, rata-rata penumpangnya adalah 1,2 orang. Artinya tidak mencapai 2 orang rata-rata penggunanya di Sudirman Tamrin itu.
Nah, ini menunjukkan bahwa untuk mengangkut 72 orang, rata-rata dibutuhkan 40 sampai 60 mobil. Kalau di gambar ini diilustrasikan, ini di Eropa ya, waktu itu di Münster. Münster itu salah satu kota di Jerman, menunjukkan data seperti ini. Sementara 72 orang itu kalau diangkut di bus, bisa diangkut dalam satu bus. Nah, ini menunjukkan betapa efisiennya angkutan massal jika pemerintah benar-benar memberikan keberpihakan. Makanya tadi, kembali lagi, kenapa Transjakarta hadir dengan mengokupansi satu jalur, satu jalan yang memang dialihfungsikan. Dari sebelumnya mixed traffic, siapapun boleh lewat di sana, mixed, sekarang dedicated hanya untuk bus, dedicated bus lane. Gitu. Ini apa namanya, semangat keadilan sosialnya di sini. Lanjut. Nah ini tadi salah satu kenapa Jakarta dan kemudian diikuti dengan setengah hati ya, masih setengah hati oleh kota-kota lain, karena kota-kota lain menghadirkan sistem transnya itu tanpa dilengkapi dengan jalur khusus. Makanya di sana tidak begitu efektif program-programnya pemerintah pusat yang ada di daerah-daerah itu, seperti barusan saja diresmikan di Bali, ada Transmetro Dewata, itu sepertinya tidak akan seefektif Jakarta dalam mengatasi kemacetan karena jalur busnya tidak diproteksi. Dia masih bercampur dengan jalur kendaraan lain, ya tentu saja sangat berpotensi terjebak kemacetan yang sama gitu. Nah, ini data menunjukkan bahwa dengan memprioritaskan angkutan massal, tingkat kemacetan di Jakarta mengalami penurunan. Nah, ini sebagai ilustrasi, untuk 60 orang menggunakan mobil pribadi akan menimbulkan kemacetan seluas 2 lapangan sepak bola. Nah, ini kemudian sebuah lembaga internasional, TomTom, melakukan survei. Alhamdulillah, dari 2018 ke 2019, tingkat kemacetan Jakarta turun. Ini data lain dari Bappenas yang melakukan kajian bersama tadi JICA, itu dirilis tahun 2003 ya. 2003 itu salah satu juga kenapa saat itu Bang Yos, Gubernur DKI Jakarta, dengan getolnya memaksakan hadirnya Transjakarta, meskipun Menteri Perhubungan saat itu pemerintah pusat ya. Ibaratnya kalau sekarang ini Gubernur memutuskan, pemerintah pusat mengoposisi lah. Seperti itu kurang lebih. Saat itu juga sebenarnya sudah terjadi, 2004 ini. Gubernur DKI Jakarta, Pak Sutioso memutuskan mau melaksanakan Transjakarta, tapi Menteri Perhubungannya Agung Gumelar saat itu, yang kebetulan juga sebenarnya rekan seletingnya di militer gitu. Ini menentang gitu. Kenapa Bang Yos begitu ngototnya menghadirkan Transjakarta? Karena kemacetan di Jakarta sudah menimbulkan kerugian yang sangat-sangat besar. 28 triliun untuk operasional kendaraan yang lebih, artinya bensin yang terbuang, terus kemudian mesin yang makin panas, artinya cepat usia ekonomis mesin menjadi berkurang, seperti itu. Dan juga 36 triliun karena waktu tempuh perjalanan yang lebih panjang. Artinya ada economic loss karena waktu yang terbuang di jalan raya. Nah, ini secara total kerugiannya mencapai 65 triliun per tahun. Saat itu bandingkan, tahun 2003 kerugiannya mencapai sekian. Itu berapa kali lipat APBD DKI saat itu. Saya ingat tahun 2006, 2007 saja saat itu APBD DKI hanya sekitar 24 triliun gitu. Artinya hampir 3 kali lipat dari APBD DKI. Mungkin kalau dikonversi dengan harga sekarang ya mungkin kerugiannya bisa mencapai 150 triliun gitu per tahunnya. Nah, ini sebuah kerugian yang sangat besar yang sama sekali pemerintah kadang nggak care gitu. Karena kerugian itu ditanggung oleh masyarakat secara kolektif.
masing-masing pihak merasakan kerugian, tetapi karena tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyuarakan apa-apa, ya akhirnya ditelan saja. Seperti itu. Sementara pemerintah hingga saat ini masih sangat bias untuk pro kendaraan pribadi. Jarang sekali pemerintah daerah yang pro angkutan umum, apalagi pro ke pesepeda dan juga pejalan kaki. Kenapa? Karena pesepeda dan pejalan kaki tidak bayar pajak. Angkutan umum bayar pajaknya sedikit, yang bayar pajaknya banyak, ya tentu saja kendaraan pribadi, mobil dan motor. Bahkan beberapa provinsi jelas-jelas sangat bergantung kepada pajak kendaraan pribadi atau BPNKB ya, biaya balik nama kendaraan bermotor. DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, bahkan DKI Jakarta sendiri itu pajak dari kendaraan bermotor sangat-sangat tinggi. Ini dari awal sebelum, bahkan dulu ingat ya waktu kita menyiapkan kampanye, saya laporkan ke Mas Awalil saat itu. Pak Awalil sampaikan, Pak Awalil tolong sampaikan ke Pak Anies, kalau nggak mau macet ya harus ambil resiko mengurangi pendapatan dari kendaraan bermotor, which is itu hampir impossible. Tapi bisa gitu. Karena apa? Karena roda pembangunan daerah sangat bergantung kepada pajak kendaraan pribadi sebagai sumber income-nya. Oke. Next. Nah, ini transportasi publik sebelum hadirnya Transjakarta. Pasti teman-teman yang sering, apalagi aktivis 98 ya, yang ikut di Jakarta waktu itu pastinya sadar betul bagaimana kondisi transportasi publik saat itu. Kopaja atau Metro Mini yang kiri ya, kanan atas itu, kiri atas itu yang semuanya bunyi gitu kalau jalan itu. Odok. Semuanya bunyi, bautnya bunyi, terus kemudian apalagi kalau ngerem bunyi, gitu. Kursinya juga bunyi, ada satu-satunya yang nggak bunyi itu klaksonnya gitu. Karena apa? Karena kalau klakson dengan suara, weh minggir weh. Atau kondisi angkot di sebelah kanannya, yang ya seperti itu, sangat tidak manusiawi ya, sangat tidak manusiawi. Nah ini kemudian perlahan-lahan sejak 2004 hadir generasi baru Transjakarta, yang alhamdulillah seiring berjalannya waktu, cakupannya semakin lama semakin meluas. Lanjut. Nah ini menunjukkan sampai tahun 2020 sekarang total armada yang kita kelola itu lebih dari 4.000 unit. 4.000 unit. Di mana mungkin juga teman-teman yang yang melihat mungkin perlu tahu bahwa tidak semua bus yang beroperasi di jalan raya itu adalah miliknya Transjakarta. Meskipun di sana ada di bodinya tertulis Transjakarta, tapi sebenarnya sebagian besar bus itu adalah milik mitra. Milik mitra yang dikerjasamakan dengan Transjakarta. Artinya misalkan gini, dulu di Transjakarta ada bus namanya Mayasari Bakti, mungkin sekarang juga masih ada. Atau PPD, atau Biang Lala, gitu. Nama-nama operator bus zaman dulu ya. Sekarang nggak ada, ya ada, tetap ada. Tetapi mereka sudah mengganti baju, busnya udah diganti yang baru, dan bus baru ini kemudian dikerjasamakan dengan Transjakarta. Dikontrak oleh Transjakarta sampai umur ekonominya habis. Jadi kontraknya itu multi-years ya, 7 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Nah, mereka dioperasikan atas perintah Transjakarta. Nah, kemudian bagaimana bayarnya? Mereka tidak berdasarkan jumlah penumpangnya lagi, tetapi berdasarkan kilometer tempuh yang diatur oleh Transjakarta. Makanya kemudian penumpangnya bayar ke siapa? Bayarnya ke Transjakarta. Karena Transjakarta sebagai risk taker ya. Risk taker di sini sebagai mengambil risiko
tidak adanya penumpang, layanan tetap jalan. Itu prinsip hadirnya sebuah negara dalam pelayanan publik, dalam hal ini di sektor transportasi. Makanya kemudian kita tunduk kepada SPM atau standar pelayanan minimal, atau kalau di bahasa Londonya itu SLA, Service Level Agreement, di mana setiap maksimal 15 menit pada jam-jam biasa atau 7 menit pada saat jam sibuk, pagi dan sore hari, itu bus kita harus jalan. Gitu. Ada nggak ada pelanggan, ada nggak ada penumpang, kita harus jalan. Karena kita sudah terikat dengan kontrak layanan dengan Pemprov DKI Jakarta, seperti itu. Nah, ini jenis bus-bus kita, mulai dari ada yang bus gandeng, yang ketika pertama kali beroperasi itu, saya ingat masyarakat melihat ini bus apa kereta gitu, seolah-olah gitu. Terus kemudian ada juga bus maxi, single bus gitu, itu sebenarnya ya bus biasa gitu, tetapi karena kita sendiri ada jenis bus medium bus dan bus kecil, makanya ini disebut bahasa teknisnya bus besar. Bus besar pun ada juga yang low deck gitu, yang mirip bus bandara gitu ya. Itu low entry. Terus kemudian ada bus tingkat, double decker, dan juga ada bus medium. Ini transformasi dulu dari Metro Mini dan Kopaja. Sebagian sudah bertransformasi ke Transjakarta menggunakan Mini Trans. Terus yang terbaru, barangkali ada bus listrik yang masih uji coba, dan juga bus mikro. Ini mungkin tahunya masyarakat ini ex-angkot ya. Inilah yang kemudian sejak tahun 2018 berintegrasi di programnya gubernur saat itu, OKO Trip, yang kemudian bertransformasi menjadi Jaklingko. Ini semuanya program Jaklingko. Karena apa? Jaklingko inilah yang mengintegrasikan seluruh layanan ini menjadi, harapannya idealnya nanti dengan satu kali pembayaran, masyarakat bisa berpindah-pindah moda, pindah-pindah layanan, apapun jenis layanannya, baik itu bus besar, bus gandeng, bus tingkat, sampai bus mikro, yang bus kecil ini semuanya dalam satu tiket. Ini saat ini sedang digodok oleh PT baru, yang merupakan PT itu sebenarnya joint venture ya, perusahaan patungan Transjakarta, ada MRT, ada Jakpro, namanya PT Jaklingko Indonesia. Nah, ini yang sekarang sedang disiapkan. Lanjut. Nah, ini transportasi ramah yang sedang kita siapkan. Nah, ini yang untuk kita menghargai gender, makanya kita juga sediakan bus pink, karena memang kita mengkampanyekan anti pelecehan ya, anti pelecehan seksual yang ada di transportasi publik. Makanya seperti tadi di video di awal disampaikan, termasuk diantaranya untuk memberikan rasa nyaman buat penumpang wanita, karena lebih dari separuh penumpang kita ternyata adalah berjenis kelamin perempuan, makanya kita siapkan juga bus pink, termasuk pengemudi, pramudi kita banyak juga yang berjenis kelamin perempuan gitu. Lanjut. Nah, ini Transcare, ini yang bisa dipesan H-1 ya. Ini harus dipesan H-1 melalui nomor telepon itu 1.500-102. Ini jika ada penyandang disabilitas yang ingin diantar ke halte sebenarnya gitu. Di halte nanti akan dibantu petugas kita yang di halte kalau mau menggunakan layanan BRT. Nah, ini bisa dijemput dari rumah ke halte, atau sebaliknya dari halte mau ke kantornya gitu. Ini ada Transcare. Lanjut. Nah, ini beberapa halte kemudian sudah kita convert. Saat itu Pak Anies sendiri yang juga meresmikan, termasuk ketika rame saat itu adanya Pelikan Crossing ya. Pelikan ini sebenarnya singkatan ya, mirip-mirip sebenarnya. Pedestrian Light Crossing.
Nah, ini biar nyaman, Pelikan Crossing. Saat itu di Bundaran HI yang awalnya ada jembatannya, JPO, kemudian diganti dengan zebra cross yang diberi tambahan lampu pengaman ya, dan juga ada petugas. Nah, ini menunjukkan memprioritaskan pejalan kaki dan pengguna angkutan umum. Perlu diingat bahwa kehadiran JPO itu seolah-olah dulu itu kan mengamankan pejalan kaki dari risiko kecelakaan sebenarnya. Tapi di sisi lain itu sebenarnya bentuk diskriminasi, karena yang dibikin lancar justru mobilnya, pengendara motornya. Yang pejalan kaki disuruh capek-capek gitu, naik, atau kalaupun underpass disuruh turun dulu. Yang itu pasti effortful gitu, painful. Kenapa nggak dibalik? Harusnya yang dibikin layang atau underpass itu pengguna kendaraan bermotornya, toh tinggal genjot gas gitu. Yang pejalan kakinya ya mestinya yang diprioritaskan di jalan yang at grade-nya, yang searahnya, selevelnya. Nah, makanya sekarang salah satu bentuk keadilan sosial itu adalah mengubah beberapa halte kita yang awalnya menggunakan JPO, jembatan penyeberangan orang, dialihkan menjadi halte menggunakan zebra cross atau Pelikan Crossing. Lebih ramah disabilitas. Ini contohnya halte integrasi di Bundaran HI, ini juga menggunakan Pelikan Crossing, yang juga alhamdulillah di sana juga ada stasiun MRT, makanya bisa langsung terintegrasi. Nah, integrasi inilah yang sekarang yang menjadi jualan utama dari programnya Pemprov DKI Jakarta. Makanya tadi di awal juga videonya dalam rangka integrasi. Integrasi kenapa harus integrasi sih? Tujuannya adalah memberikan kemudahan gitu, memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum. Kalau terintegrasi itu nggak perlu keluar halte untuk pindah kendaraan, cukup di halte yang sama, atau setidaknya haltenya itu terhubung dengan nyaman gitu. Nah, inilah programnya Pemprov. Nah, nanti sebentar, back. Percepat, Mas. Biar. Oke. Siap, Pak Moderator. Oke, kalau gitu langsung saja nanti Mas Wada bisa banyak mengkritisi ya transportasi umum seperti apa yang lebih berkeadilan untuk semuanya. Ini peta integrasi harapannya cita-cita mulia dari Pak Gubernur adalah menghadirkan layanan yang menjangkau seluruh warga Jakarta. Harapannya dimanapun warga Jakarta berada, jalan kaki maksimal 500 meter, ya, setengah kilo maksimal banget, itu sudah ketemu layanan Transjakarta. Itu harapannya demikian. Jadi, nah ini capaian ini sudah kita capai sampai 87%, kalau radius 500 meter tadi. Nah ini kita harapkan 2 tahun ke depan kita bisa menyentuh angka 90%, atau bahkan sebenarnya kalau nggak ada COVID ini kemarin harapan kita 2 tahun ke depan sudah tuntas, 100% wilayah di Jakarta dalam radius 500 meter sudah terjangkau oleh Transjakarta dan feedernya yang berupa Mikrotrans Jaklingko tadi. Oke, lanjut. Nah ini, Jaklingko layanan untuk semua. Ini yang kita idam-idamkan. Dengan sekali pembayaran, harapannya seperti kalau mungkin teman-teman pergi ke mana, misalnya ke Hong Kong gitu, di sana kan ada daily pass, kartu harian. Sehari beli satu tiket untuk sehari, ya sudah itu bisa kemana-mana. Nah ini diharapkan nanti Jaklingko bisa menghadirkan itu. Mimpi kita bersama. Semoga tidak dalam waktu lama lagi itu bisa hadir. Atau setidaknya milestone itu sudah, atau enggak itu sudah dihadirkan di awal ini. Siapapun nanti penerusnya tinggal merealisasikan. Oke, lanjut. Ini bis listrik yang terbaru, insya Allah ini lebih ramah lingkungan, lebih berkeadilan juga untuk semua. Karena apa? Karena tentu saja nyaman buat semuanya gitu bisnya. Tidak berisik, tidak getarannya tidak terlalu kencang. Nah, ini menghadirkan kenyamanan. Tidak ada polusi udara, biaya perawatan yang rendah,
karena nggak perlu lagi eh, nggak ada karburator, nggak ada mesin, ya mesinnya jauh lebih simpel lah gitu. Lanjut. Nah ini yang terakhir, ketika Pak Anies menyelenggarakan event Asian Games dan Asian Para Games, di mana saat itu Transjakarta berperan sangat aktif untuk memberikan layanan kepada para atlet dan juga pengunjung. Ini sudah terbukti di tingkat internasional, Jakarta sudah diakui keberhasilannya menyelenggarakan, salah satu peran besarnya adalah dari layanan kita, Transjakarta. Demikian, Mas Lukni, yang bisa kami sampaikan. Lanjut, udah habis ya kayaknya. Ya, ini kalau nanti teman-teman pengen kontak ke kita, bisa, atau nanti bisa kontak ke panitia untuk jika membutuhkan kontak pribadi saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ijul yang telah memaparkan model transportasi di DKI Jakarta, khususnya Transjakarta. Selanjutnya pada Muhammad Suhada, pengamat transportasi umum. Ini akan bicara persoalan transportasi, tentunya transportasi umum yang ramah tidak hanya ramah terhadap orang, tapi juga ramah terhadap lingkungan. Begitupun juga ramah terhadap kantong. Tadi kan bagaimana satu hari hanya mengeluarkan 5.000 itu semacam itu. Kepada Pak Muhammad Suhada, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Mas, siapa namanya? Mas Lukni. Tapi pertama saya melihat fotonya jenengan ini di poster itu kayak novel Baswedan ya. Itu masih kerabat dekat itu. Baik, saya kira Mas Izul ini sebagai Direktur Pelayanan Transportasi Jakarta dan teman-teman lainnya selaku komunitas barisan.co, saya kira yang berbahagia. Senang sekali saya bisa bertemu ya, bersilaturahmi secara virtual dengan teman-teman semua dalam rangka bincang sore membicarakan tentang transportasi publik. Saya kira tadi sudah cukup banyak ya disampaikan oleh Mas Izul Waro. Jadi sebenarnya saya sudah tidak perlu lagi mengupas, saya kira ya, tinggal saya tambah-tambah sedikit karena sudah lumayan banyak. Tapi mungkin saya perlu mengingatkan ya, jadi bagaimana sebenarnya posisi transportasi publik di mata masyarakat dan juga bagi negara atau bahkan pengembangan wilayah. Nah, saya kira itu dapat dipahami bersama bahwa transportasi publik itu adalah merupakan backbone peningkatan perekonomian dan bahkan pengembangan wilayah. Karena apa? Karena aksesibilitas atau karena dia punya peran sentral sehingga perlu serius dalam aspek transportasi ini. Baik, saya sebagai pengguna ya, saya biasa menggunakan Transjakarta, jadi saya merasakan yang mahal, kita nge-Grab juga mahal. Nah, kalau dengan Transjakarta cukup kita bayar gitu 3.500 kita sudah bisa kemana-mana. Ini ke depan mau 5.000 untuk seluruh moda. Saya kira ini luar biasa. Nah, dalam memberikan layanan public transport dan melakukan penataan itu yang perlu kita pertimbangkan adalah ekspektasi dari user. Nah,
Jadi maka saya akan berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya user itu berperilaku. Kemudian kalau kita lihat nih juga nih, sebenarnya sebelum pandemi itu saya kira pengguna transportasi publik itu sudah luar biasa ya. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari statistiknya yang dipublish, dengan ekonomi kita yang mengalami kontraksi hingga 5,32%, ini biasanya Mas Awal ini ya sering ceramah ini. Nah, sektor transportasi itu mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu mencapai 30,84%. Nah, ini saya kira transportasi umum ya, ini transportasi umum. Cuma yang perlu kita ingat, transportasi publik ini adalah bisnis yang relatif risikonya itu rendah. Ya, tadi Pak Yusuf sudah bilang bahwa risiko diambil oleh pemerintah, kan bisnis itu biasanya kan high risk, high return. Nah, tetapi transportasi publik ini tidak, ya return-nya masih lumayan, risk-nya saya kira minimal. Ya, bagaimana pemerintah hadir untuk memastikan membantu masyarakat akan mendapatkan layanan yang baik, itu dengan mekanisme public service obligation, dengan PSO atau subsidi dan lain sebagainya. Maka ini penting bagi penyedia layanan transportasi publik itu harus benar-benar patuh terhadap standar pelayanan minimum, karena sebenarnya risikonya itu sudah rendah. Jadi tinggal laksanakan saja, para operator itu bekerja berdasarkan kontrak rupiah kilometer. Jadi ya dia tetap dibayar walaupun ridership-nya itu tidak penuh. Apalagi di era pandemi seperti ini, bisa jadi maksimal dari kapasitas itu hanya 50% atau bahkan mungkin rata-rata kurang dari 50%. Saya tidak tahu ini PSBB pertama apakah sudah cukup berdampak. Saya kira prediksi saya ya sekitar mungkin akan kembali sekitar 10% bisa jadi tingkat. Tapi nanti lambat laun kalau sudah kembali normal kembali, saya kira pengguna transportasi publik itu akan terus meningkat karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya tipologi sistem transportasi perkotaan gitu, yang kita harapkan sebenarnya existing itu kan sebenarnya kendaraan umum itu posisinya sekarang misalnya jumlahnya di lingkaran ini, kemudian ada kendaraan pribadi gini. Nah, tugasnya Bang Izul sebagai direktur pelayanan memberikan campaign edukasi kepada masyarakat dan memberikan layanan yang baik, memberikan kepastian kepada pengguna agar pengguna transportasi itu meningkat menjadi demikian. Nah, itu saya kira sudah sangat tepat apa yang dilakukan, sehingga kalau kita lihat penumpang itu selalu naik yang sudah dicapai oleh Transjakarta. Nah, ini interaksi antara land use dan transportasi, mungkin saya tidak akan mengulas banyak, tapi begini paling tidak saya akan meng-highlight bahwa tata guna lahan itu akan menyebabkan sistem transportasi kita. Nah, misalnya begini, kalau konteksnya konsep aglomerasi misalnya, di mana DKI itu bukan hanya semata-mata menyediakan transportasi untuk masyarakat DKI, tapi menyediakan transportasi untuk masyarakat sekitar. Karena kalau kita lihat kecenderungan pertumbuhan penduduk, karena di kota itu sudah mengalami saturity lah ya, sudah matang, sudah padat, relatif masyarakat itu tidak akan lagi menghuni di daerah perkotaan yang mahal, tetapi mereka akan pindah ke daerah pinggir, ke Tangerang, ke Bekasi, ke Depok, dan lain sebagainya. Itu di Jakarta. Mungkin kalau di Jogja, sama juga minggir ke Sleman, ke Bantul, atau di Solo juga akan minggir ke daerah-daerah pinggir. Sehingga kalau misalnya kita melakukan tracking mobilitas masyarakat, pasti di waktu pagi hari itu akan sangat banyak masyarakat yang melakukan perjalanan dari eksternal ke internal. Jadi mobilitasnya itu dari luar daerah kemudian masuk ke kota Jakarta. Itu di pagi hari pasti terjadi penumpukan atau arus yang sangat banyak. Nah,
Nah, ini saya kira yang kemudian menjadi concern. Sementara apa? Infrastruktur itu tidak seimbang, ya, sering tidak seimbang dengan jumlah kendaraan. Jadi kenapa transportasi publik itu hadir? Karena infrastrukturnya itu tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada. Jalannya, kemudian mobilnya bertambah terus, sementara jalannya tidak pernah bertambah karena lahan itu akan sangat sulit. Nah, sehingga inilah saya kira yang harapannya itu ke depan dengan transportasi publik itu maka jumlah kendaraan yang melakukan perjalanan pada waktu bersamaan itu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dari infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini tadi Mas Izul saya kira sudah, ini saya kasih contoh ya, data tipologi pola pergerakan penduduk yang disurvei di pagi hari itu relatif masyarakat itu bergerak di pagi hari dari wilayah luar ke dalam perkotaan. Ini saya kira model, dan saya kira di seluruh kota di Indonesia tipenya adalah karena model pertumbuhannya adalah tipologinya aglomerasi, maka akan memiliki pola yang sama dalam melakukan pergerakan. Nah, ini saya sebagai pengguna dan menyimak gitu upaya ya, saya apresiasi lah upaya dari Transjakarta dalam melakukan penataan transportasi di DKI. Ini saya ingat betul waktu itu tahun 2004 itu Pak Setioso itu sering marah-marah gitu kan, dan getol sekali memperjuangkan pembangunan BRT yang waktu itu tahun 2004 diawali dengan pembukaan di koridor di Blok M Kota. Kemudian yang termasuk saya juga ikut mendengar gitu, capaian terakhir itu tingkat ridership di Transjakarta sudah mencapai 1 juta. Ini saya kira selamat ya Bang Izul sudah melakukan kerja yang luar biasa ya. Saya berharap ke depan akan menjadi lebih baik. Ini saya kira capaian-capaian saya sebagai pengguna yang sempat kita rekam, dan ini saya kira prestasi yang bicara masalah transportasi yang ramah, tadi Bang Izul juga sudah sampaikan, saya melihat dari sisi pengguna, ya, bagaimana public transport itu menyediakan fasilitas untuk berbagai macam pengguna. Ya, yang perlu kita sorot adalah yang memang mereka yang tidak standar, mulai dari masyarakat difabel, manula, ya, orang tua, anak-anak, perempuan atau wanita. Saya kira tadi sudah digambarkan oleh Bang Izul bagaimana ada beberapa halte yang sudah didesain untuk difabel. Tapi mungkin catatan saya, dari sekitar 256 halte itu yang sudah support untuk pengguna difabel baru sekitar 60-62 lah kurang lebih. Jadi ini saya kira ke depan ya, kalau masih dimungkinkan untuk ditingkatkan, ini sangat lebih baik. Ya, walaupun mungkin akan berbeda, tidak bisa apple to apple dengan MRT misalnya yang memiliki stasiun sendiri dan lahannya luas sehingga lebih ramah untuk difabel. Padahal kalau haltenya Transjakarta cenderung di tengah jalan, lahannya lebih sempit. Saya kira tidak bisa disamakan. Tetapi paling tidak upaya ini terus ditingkatkan dari capaian yang saat ini sudah ada beberapa ya sekian halte yang sudah support untuk pengguna yang difabel. Manula saya kira ini sudah menjadi etika dari pengguna transport. Kalau saya duduk gitu, misalnya tiba-tiba ada orang tua yang datang, pasti petugas bus itu langsung menyapa, kemudian meminta, memohon untuk mempersilahkan yang sudah tua untuk. Saya kira ini sangat bagus sekali. Jadi bahkan kadang-kadang tanpa disuruh saya lihat, karena sering saya keliling itu spontan penumpang itu sudah berdiri dan mempersilahkan untuk orang tua, ibu hamil, wanita dan lain sebagainya untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini catatan yang yang saya alami sebagai pengguna juga.
termasuk sudah sediakan bis-bis yang khusus untuk wanita ataupun juga membagi mana yang bagian area zona untuk wanita dan mana yang zona untuk pria. Saya kira itu luar biasa. Nah, kemudian saya kira yang perlu dicatat oleh Transjakarta ini adalah dari sisi karakteristik usernya. Jadi bukan karena dia itu laki-laki atau perempuan atau gender atau difabel, tetapi kepada bagaimana mereka perilaku dalam memilih layanan transportasi. Artinya dia bisa kita kategorikan sebagai captive market atau choice market atau choice rider. Ya. Jadi kalau transportasi publik itu murah, ya misalnya murah, itu bagi mereka yang tidak punya pilihan, motornya mungkin sedikit, anaknya banyak, dompetnya kurang, pasti dia dengan terpaksa akan menggunakan transportasi publik. Kira-kira begitu. Tetapi bagi mereka yang choice market, yang choice rider, yang mungkin mobil pribadi ada, kemudian ya kelas menengah ke atas lah. Dan biasanya mereka itu tinggal di perumahan-perumahan elit ya, yang distribusinya di. Nah ini saya kira yang juga perlu ditangkap. Artinya dengan peningkatan layanan, kemudian bahkan mungkin meningkatkan pemahaman terhadap user atau customer behavior sehingga memberikan customer experience yang lebih bagus bagi pengguna. Saya kira ini kita bisa kemudian menarget masyarakat yang choice market ini. Walaupun saya kira Transjakarta juga sudah mulai dengan Royal Trans-nya saya kira, tapi ini perlu didorong terus agar semakin kurang orang yang menggunakan transportasi pribadi. Karena apa? Semakin tinggi orang menggunakan transportasi publik, berarti semakin minim polusi, berarti semakin ramah terhadap lingkungan. Sehingga pilihan transportasi publik itu sudah memberikan semacam ya itu sudah memberikan satu poin lebih bahwa kita sangat ramah dengan lingkungan. Nah, mungkin beberapa hal yang saya highlight, tapi tadi ada juga yang bis listrik yang disampaikan oleh Bang Izul. Saya kira bis listrik ini masih dalam tahap uji coba ya, saya lihat, dan ini saya kira juga masih memberikan catatan. Ini yang perlu kemudian untuk kita perhatikan adalah memang kalau bensin ya, kalau BBM ya solar BBM itu kenapa dia tidak ramah lingkungan gitu, karena tingkat emisinya lebih tinggi daripada dengan listrik ya. Tetapi catatannya pembangkit listrik kita itu bukan urusannya kita, bukan masalah transportasi, itu urusannya ESDM sih. Tapi pembangkit listrik kita itu sumbernya masih batu bara, yang mungkin ya tingkat emisinya masih lebih tinggi, saya kira begitu. Nah, ini saya kira catatan penting, tapi paling tidak bahwa menciptakan bis listrik atau menggunakan bis listrik itu adalah satu hal, itu inovasi yang layak kita apresiasi juga, tetapi mungkin kita pertimbangkan juga dari sisi nanti mungkin limbahnya. Nah, bagaimana mengolah limbahnya, ini juga menjadi catatan penting. Tapi paling tidak ini PR yang harus dijawab, tetapi sudah ada inovasi yang menuju ke sana. Saya kira ini luar biasa. Nah, ini saya tadi sudah sampaikan. Saya akan pilih saja beberapa poin yang mungkin saya anggap penting. Perlunya enhance customer experience. Jadi saya kira ini transportasi publik juga harus menyesuaikan dengan pola behavior dari generasi milenial. Ya, jadi ini penting ya, selain agar tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat kita. Artinya layanan transportasi publik itu ke depan harus mempertimbangkan bagaimana perilaku generasi milenial, layanan digital, kemudian dan lain sebagainya. Ini saya kira yang penting untuk diperhatikan. Nah, kalau yang lainnya saya kira ini sudah kewajibannya pemerintah ya, pembatasan lalu lintas, ini sudah tupoksinya pemerintah, termasuk mengatur bagaimana ganjil genap,
electronic road pricing dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan kapasitas jaringan jalan ini juga sudah domainnya pemerintah, jadi bukan domainnya Transjakarta. Tapi yang mungkin saya highlight juga di poin ke-10 ini ya, saya kira sudah saatnya itu dan harus segera terwujud bahwa transportasi bisnis transport ini harus segera mengubah dirinya dengan menjadi bisnis yang berbasis digital ya. Jadi digitalisasi layanan transportasi publik itu menjadi satu keharusan menurut saya, sehingga kita bisa memastikan masyarakat itu bisa mendapatkan biaya yang murah dan waktunya singkat. Sehingga ini saya kira yang ke depan melalui integrasi antar moda dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Transjakarta agar rutenya rutenya tidak mengular, tidak mutar-mutar kira-kira begitu. Sehingga rutenya itu bisa lurus dan menerus sehingga memastikan orang mau naik waktu tempuhnya akan semakin singkat. Saya kira itu pengantar diskusi dari saya dan kita apresiasi ya apa yang sudah diusahakan oleh teman-teman dari Transjakarta. Baik, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad Suhada. Langsung saja kepada para peserta mimbar virtual yang ingin bertanya, saya persilakan bisa melalui video dihidupkan dan audionya dihidupkan juga. Saya persilakan, monggo. Mas Tutni. Oh, silakan. Siapa ini? Saya Mas Tutni. Oh, Mbak Eis. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Lupni, Mas Ijul, Mas Suhada, dan teman-teman semua. Tema sore ini bagus banget ya, karena transportasi itu adalah memang alat sehari-hari kita, terutama saya dan teman-teman menggunakan kalau tidak sedang pandemi ini, Mas Lupni. Transportasi yang saya gunakan itu komplit, dari mulai busway, kereta api, ojol, Jaklingko, bajai, dan sebagainya. Bahkan hampir sering saya justru tidak menggunakan alat transportasi milik sendiri gitu loh. Nah, untuk Mas Ijul, berapa bulan yang lalu kita pernah ketemu bareng di Gedung Juang ya, tentang transportasi juga, cuman waktunya karena pendek. Dan sekarang ketemu lagi, ada sedikit ini Mas Ijul, di rumah saya itu kebetulan pangkalan mikrolet. Nah, mikroletnya ini separohnya itu sudah dipakai untuk Jaklingko. Nah, yang kita tahu memang kalau namanya angkot itu supirnya suka ugal-ugalan bawanya. Setelah saya amati kok Jaklingko ini agak sepi penumpangnya gitu loh. Sampai saya naik pun dan saya sering amati memang masih ada yang supirnya ngebut gitu loh Mas Ijul. Nah, apakah faktor dari situ sehingga penumpang itu enggan untuk naik padahal nyaman? Karena penumpangnya terbatas sebelum pandemi ya, apalagi semenjak pandemi ini kan juga kursinya pun udah dikasih silang-silang seperti itu. Harapan saya pada Mas Ijul bahwa adalah untuk pengrekrutan supir, apakah khususnya untuk yang angkot ya Mas, karena kan masuk ke jalan-jalan komplek itu kan penting banget ya, yang ibu mau ke pasar, yang anak mau sekolah nantinya gitu. Apakah tidak ada ini Mas, apa sih namanya, untuk apa sih ya namanya tes gitu loh, bahwa nyupir itu tidak dengan ngebut, tidak dengan apa sih terkejar target. Pernah saya menanya, Pak, ini kenapa sih Pak kok bawanya begini banget? Iya Bu, karena kan waktunya, kata dia bilang. Oke, ya udah. Saya pindah ke Jaklingko yang lain pun sama, memang kayaknya udah tradisi supirnya seperti itu. Itu yang saya ingin tanyakan ke Mas Ijul. Lalu untuk ke Mas Suhada, adakah survei terkait Mas Suhada ini sebagai pengamat ya, kepuasan pelanggan yang ada hubungannya dengan tadi yang saya tanyakan untuk Mas Ijul, bahwa jangan sampai pemerintah sudah menyiapkan akomodasi, menyiapkan media untuk masyarakat, tetapi masyarakat tidak menggunakan itu, gitu loh. Kita tidak tahu faktornya, apa kesulitan karena tangganya terlalu tinggi, gitu kan, atau mungkin faktor supirnya, atau memang jumlah armadanya yang sedikit. Apakah ada selama ini dari segi pengamat mengadakan survei? Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Mbak Eis. Berarti dari
DKI Jakarta. Langsung saja kepada Mas Ijul yang mungkin bisa menanggapi pertanyaannya Mbak Is. Atau Mas Wada dulu. Halo? Halo. Ya, Mas Wada dulu menanggapi Mas terkait tadi survei kepuasan pelanggan ini. Oke. Baik, Mbak Ais, Bu Ais, ya, terima kasih. Saya kira ada beberapa pertanyaan ini juga yang mungkin perlu saya jawab. Bentar, sambil saya membuka dokumen. Pertama yang kaitannya dengan bis listrik ini sempat tertulis juga sebelum Bu Ais itu, sambil saya membuka. Betul, ini yang kaitannya dengan bis listrik itu kan memang menggunakan baterai. Nah, baterai itu chargingnya menggunakan listrik. Listrik itu sumbernya PLN. PLN itu sumber utamanya masih batu bara. Nah, batu bara itu menurut pakar itu relatif masih. Nah, ini saya kira bukan berarti kita harus berhenti, tapi ini inovasi yang harus dilakukan. Artinya pemerintah satu hal harus menyediakan sumber listrik yang ramah lingkungan, tetapi kita sebagai masyarakat transportasi juga menyediakan moda transportasi yang ramah lingkungan juga. Saya kira itu yang harus penting kita kita lakukan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman Transjakarta saya kira sudah on track ya, sudah on track, tinggal meningkatkan saja. Terkait survei ya Bu Ais, sebenarnya beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi itu saya kira sudah dilakukan juga tentang bagaimana preferensi ya masyarakat itu dalam menggunakan transportasi publik. Nah, memang kalau ini saya lihat yang mempengaruhi keputusan perjalanan dari transportasi publik itu yang paling dominan itu pertama adalah karena waktu ya, waktu yang diprediksi, kemudian kenyamanan, kemudian tarif, kemudian kemudahan dalam melanjutkan perjalanan dengan transportasi online. Ini yang paling tinggi, walaupun ada juga yang titik jemput, kemudian waktu tunggu, perpindahan yang singkat, jarak ke halte, stasiun antar moda, dan termasuk fasilitas untuk pejalan kaki, dan lain sebagainya. Tapi yang paling dominan adalah biasanya kalau di Jakarta itu masih kepada waktu tempuh, kenyamanan, tarif, dan kemudahan untuk melanjutkan ke transportasi online. Ini saya lihat dari beberapa survei yang ada. Oke, terima kasih Mas Wada. Pada Mas Ijul, saya persilakan Mas Ijul. Ini sepertinya Mas Ijul ke belakang atau apa ini ya? Videonya hidup tapi mic-nya masih mute ya. Sorry. Masih mute. Oke. Terima kasih Mas Lukni dan juga Bu Ais ya. Sampai ketemu lagi Bu dari Gedung Juang ya. Iya. Ya, terima kasih ya Mas Ijul. Iya, beberapa teman waktu itu ketemu. Memang betul bahwa mengubah budaya mengemudi itu bukan sesuatu yang gampang ya. Artinya kalau menghadirkan teknologi itu sesuatu yang tangible gitu, kasat mata. Tapi mengubah behavior itu sesuatu yang saya pikir tidak gampang. Apalagi tadi Bu Ais sampaikan bahwa memang betul budaya mohon maaf ya, ini bukan masalah merendahkan ya, tapi budaya sopir di lapangan, driver itu kan seringkali lebih mengutamakan tadi, kalau dulu setoran penumpang, kalau sekarang setoran kilometer namanya. Betul. Karena apa? Karena pemilik armada itu dibayar berdasarkan kilometer yang ditempuh dalam sehari berapa. Meskipun sebenarnya ada batasannya,
Misalkan sehari 200 kilo, yang nggak boleh lebih, ada batasan maksimal 5% gitu, 210 gitu. Nah ini tetapi tetap saja mereka untuk menghindari kebut-kebutan ini sekarang sedang kita kerjasamakan dengan beberapa mitra yang berbasis IT, Bu. Ya. Jadi gini, kita akan mengawasi kecepatan mereka berdasarkan GPS yang ada di kendaraan itu. Betul. Hanya saja kita tahu kan bahwa kalau namanya angkot itu kalau jangankan dipasangi GPS gitu, untuk bisa ibaratnya sistem kelistrikannya nyala semua aja udah alhamdulillah kan gitu. Kan banyak angkot yang nggak ada speedometernya, nggak ada lampu juga nggak komplit gitu. Nah ini yang perlahan-lahan kita perbaiki, kita sortir jenis-jenis angkot yang seperti ini nggak akan kita loloskan untuk join ke program Jaklingko Mikrotrans gitu. Tentu saja angkot yang memang syukur-syukur kalau benar-benar baru gitu, artinya kondisi masih standar seperti rakitan pabrikan, itulah yang akan kita prioritaskan. Nah dengan demikian nanti ketika kita improve, misalkan kita pasangi GPS, kita pasangi CCTV, alat kamera pengawas, nah ini juga dimungkinkan secara teknis karena sistem kelistrikannya available gitu. Kalau enggak, kalau dipaksakan ya nggak akan berfungsi gitu. Karena gini, jumlah armadanya kan semakin banyak. Sekarang aja udah hampir 2.000 unit ya Mikrotrans itu. Waiting list-nya udah 1.000 lebih ini yang mau join ke kita. Nah ini kalau kita masih mengandalkan pengawasan manual, karena petugas sebenarnya sudah kita sebar juga gitu. Baik petugas resmi berseragam maupun ada semacam mystery shopper ya. Ada petugas yang berpakaian preman lah, gampangnya gitu. Itu sudah kita sebar. Beberapa sudah kita tangkap, tangan ada buktinya, kita kasih berita acara dan kita kasih sanksi denda gitu. Biasanya dendanya potongan kilometer ya. Karena ada standar pelayanan ya sebenarnya. Pak Gubernur sudah merilis Pergub saya lupa 33 tahun 2019 tahun lalu itu revisi tentang standar pelayanan minimal, termasuk diantaranya membatasi kecepatan maksimal itu sebenarnya berapa gitu. Ada batasan kecepatan maksimal itu 50 km per jam. Jadi jangan dibayangkan Transjakarta, busway maupun yang Mikrotrans tadi bisa sampai 70, 80 atau bahkan di atas 100 gitu. Itu sekali terdetek sistem kita, penaltinya gede-gedean gitu. Bisa penaltinya sekali penalti bisa sampai 2 juta nilainya, nominalnya ya. Bisa 3 juta. Apalagi kalau sampai terjadi kecelakaan itu penaltinya pasti gede dan mereka pasti akan menghindari. Makanya kita sekarang sedang memperluas kerjasama kemitraan dengan perusahaan-perusahaan IT, sehingga pengawasan kita tidak lagi manual tetapi berbasis IT. Jadi kecepatan tadi termasuk perilaku zigzag, suka zigzag itu kan sebenarnya kalau di GPS bisa ke-track dengan jelas gitu. Ini sebenarnya kan Pak Suhada nih ahlinya nih untuk IT dan juga geodetic system gitu. Nah ini kita tunggu nih kontribusinya dari Pak Suhada dan juga teman-teman yang lain yang memiliki keahlian di bidang ini gitu untuk kita kolaborasikan ya demi pelayanan yang lebih baik untuk warga Jakarta. Demikian Bu Ais. Ya, Mas Ijul, sedikit Mas Ijul, Mikrolet yang berlogo Jaklingko itu kan ada CCTV ya Mas ya, dilengkapi CCTV di dalamnya berikut dengan stiker pengaduan. Maksud saya tadi Mas Ijul sudah memaparkan bahwa akan ada petugas-petugas yang berpakaian bebas gitu ya, sehingga untuk memantau para driver itu. Yang saya pastikan adalah gini Mas, jika stiker itu tertera untuk komplain dari penumpang untuk menyatakan ketidakpuasannya, mungkin atas supirnya itu bisa dibukanya seberapa lama Mas komplainan itu? Karena karena Jaklingko ini adalah program waktu kampanyenya Pak Anies. Jangan sampai dalam hati saya maksudnya dengan fasilitas yang udah diberikan, tetapi banyak masukan atau komplain dari warga dan itu tidak dibaca oleh petugas call center-nya, itu akan menjadi beban juga gitu loh Mas. Sangat disayangkan karena memang masih banyak juga Jaklingko itu yang kosong penumpang gitu loh. Khususnya yang trayek lewat rumah saya Mas Ijul. Terima kasih. Oke. Terima kasih udah diingatkan Bu Ais. Jadi gini, kalau untuk komplain sendiri memang kita akui kembali lagi kita sedang bertransformasi Bu, dari awalnya
kan komplain itu ribuan ya tiap hari Bu ya. Komplain yang kita terima baik telepon, apalagi sekarang zaman sosmed gitu, baik Instagram, Twitter itu kan ribuan. Itu akan sangat sulit kalau kita kembali lagi hanya mengandalkan petugas kita secara manual gitu, mantengin laptop, HP, ada nggak komplain gitu. Nah, selama ini memang kita sedang berupaya mengembangkan sebuah sistem sehingga bisa auto detect ya, mendeteksi ketika ada sebut Transjakarta, sebut Jaklingko gitu. Itu sistem kita akan muncul semacam reminder gitu, pop up gitu. Kan sebenarnya komplain-komplain itu meskipun jumlahnya ribuan, sudah kita klasifikasi. Tipe komplain itu apa saja gitu. Yang paling sering misalkan nanya, ini busnya kok nggak datang-datang gitu. Misalkan seperti itu. Ini komplain itu kita kanalisasi. Nah, responnya seperti apa, kita coba kanalisasi dan diharapkan kalau dengan sistem ini, maksimal 10 menit sudah mendapatkan respon. Gitu. Maksimal harapan kita, syukur-syukur bisa 5 menit, seperti yang memang kita harapkan lebih cepat, lebih baik ya respon itu. Itu yang pertama untuk merespon komplain. Itu macam-macam Bu kanalnya, jalurnya tidak hanya lewat telepon, tetapi juga lewat aplikasi yang ada di Pemprov. Karena sebenarnya kita sudah link dengan Citizen Report ya, yang ada di Pemprov DKI, yang ada di Kominfotik itu ya, Jakarta Smart City itu. Sebenarnya sudah kita, kalaupun komplain ke sana menyebutkan Transjakarta ada komplain seperti ini, pun kita nanti petugas kita akan dicolek, ini ada komplain gitu, dan kita akan secepat mungkin merespon gitu. Itu yang pertama tentang komplain handling ya, yang memang tugas saya Bu untuk mengimprove Bu ya. Terima kasih tadi koreksinya. Terus kemudian yang untuk jalur kosong, penumpang kosong, nah ini memang ada dua Bu ya, dua sisi mata uang ya. Satu sisi memang betul bahwa kita harapkan layanan kita itu makin banyak pelanggan, karena itu layanan itu dibayar menggunakan uang rakyat. Tentu saja harapannya semakin banyak masyarakat, semakin banyak rakyat menggunakan, tentu saja akuntabilitasnya lebih baik, pertanggungjawaban kita ke masyarakat maupun kepada Allah tentu saja juga lebih baik karena kita bertanggung dengan baik. Tapi di sisi lain perlu diingat bahwa rute-rute tersebut tidak semuanya, kalau bahasa lapangannya itu menggunakan rute gemuk ya Bu ya. Artinya memang beberapa rute memang kita modifikasi untuk apa? Karena transportasi ini seperti tadi Pak Suhada sampaikan, sebenarnya untuk membuka akses gitu. Jadi beberapa rute yang jalan yang sebelumnya angkot-angkot itu tidak tertarik di sana gitu, karena sepi penumpang atau agak muter jalannya. Nah justru di sana pemerintah hadir untuk memberikan layanan gitu. Ibaratnya ini adalah angkutan perintis gitu. Diharapkan dengan rintisan itu masyarakat bisa menggunakan dengan aman, nyaman, terjadwal sehingga aktivitas ekonomi di sana tumbuh gitu. Nah, inilah yang diharapkan sebenarnya salah satu side impact kehadiran transportasi adalah bergulirnya roda ekonomi. Makanya kita pun sekarang ini menggunakan tagline itu bukan soal mobilitas, tetapi menggunakan tagline yaitu ini, Connecting the Life of Jakarta. Ini di sini. Ini dengan maksudnya dengan kita menyediakan sarana transportasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah DKI Jakarta, harapannya kita bisa memberikan added value dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah itu saja. Salah satu risikonya itu karena namanya juga angkutan perintis, tidak semuanya rutenya itu merupakan rute gemuk. Jadi ya kosong itu memang salah satu risiko. Meskipun demikian ada batasannya biasanya. Kita akan evaluasi tiap 3 bulan. Jadi apakah rute tersebut selama 3 bulan ini benar-benar di bawah target gitu. Kalau iya, biasanya akan kita laporkan ke Dinas Perhubungan karena rute itu sebenarnya yang menentukan adalah Dinas Perhubungan atau pemerintah ya Bu ya, Pemprov DKI yang menentukan. Kita sebenarnya hanya mengatur pola operasi yang di lapangan, mengatur standar pelayanan. Sementara rute daerah mana saja yang harus dilayani itu yang menentukan pemerintah. Karena pemerintah yang punya wilayah ya, dia tahu daerah mana saja yang
harus dikembangkan, yang ingin dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan gitu. Itu kan terkait dengan sektor lain, misal sektor tata ruang, sektor atau pendidikan misalkan. Ingat kalau dulu mungkin nggak banyak ya angkot yang mau mengangkut anak sekolah misalkan gitu, karena anak sekolah kan bayarnya cuma separuh tuh Bu, kalau anak-anak SD gitu. Nah sekarang beda lagi, anak-anak sekolah banyak yang bilang, bang, saya sudah punya kartunya nih, tapi mana ya, saya contoh, bawa kartunya. Nah dengan kartu Jaklingko itu kan 0 rupiah ya Mas? Kenapa? Masih 0 rupiah. Masih 0 rupiah. Ya. Kebijakan dari Pak Gubernur masih 0 rupiah sampai sekarang tarifnya. Karena apa? Karena itu tadi, anak-anak sekolah, kebutuhan biaya sekolahnya, kalau yang di dalam sekolah mungkin sudah bisa tercover dengan BOS ya. Tetapi kalau yang biaya di eksternal, ini yang kadang tidak tercover, termasuk salah satunya adalah biaya transportasi. Makanya Pak Anies sendiri memerintahkan kepada saya sendiri, tolong Jaklingko ini koordinasikan dengan Dishub agar bisa melayani seluruh sekolah yang ada di Jakarta. Dengan demikian, anak sekolah pada suatu saatnya nanti nggak ada alasan lagi Anda menggunakan sepeda motor ke sekolah, nggak boleh. Karena apa? Karena pemerintah sudah menyediakan transportasi publik gratis yang nyaman, aman, dan menjangkau seluruh kawasan. Nggak ada alasan lagi Anda menggunakan sepeda motor anak-anak sekolah itu. Itu diharapkan juga mengurangi kesemrawutan, mengurangi angka kecelakaan, dan juga menekan kemacetan tentu saja. Jadi sebenarnya ada banyak multiplier effect ya yang diharapkan dari pengembangan sistem Jaklingko di Transjakarta ini. Itu Bu Ois, kurang lebih. Kartunya ya Mas, kenang-kenangan dari Mas Ijul kartunya. Ya, Bu. Oh ya, terima kasih kepada Pak Yul. Ini Mas Ijul, ini ada masukan dari tim penggerak PKK DKI Jakarta dan dari Bu Kurnia tentang Transjakarta dapat masuklah ke pelosok-pelosok ini ya. Itu masukan dari para peserta mimbar virtual. Ini kebetulan sudah waktunya memang menunjukkan akhir. Ini sebenarnya saya minta untuk closing statement. Tapi pada Pak Suhada untuk closing statement 1-2 menit, gitu. Saya persilakan. Baik. Terima kasih kepada Mas Lukni dan juga jajaran barisan.co atas kesempatan pada sore hari ini. Pada intinya kita sangat mengapresiasi acara pada sore hari ini. Semoga inisiatif ini memberikan dampak positif ya terhadap perbaikan layanan publik secara keseluruhan di Jakarta ini, maupun kepada teman-teman yang aktif memberikan input. Dari kami dari Transjakarta sekali lagi tolong terus koreksi kami bila mana ada kekurangan, tolong infokan kepada masyarakat bila mana ada terobosan yang dirasa membantu dalam menyelesaikan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ijul. Langsung saja kepada Pak Suhada, closing statement-nya. Terima kasih. Sama ya, kita senang bisa silaturahmi dengan teman-teman komunitas barisan.co, bincang tentang transportasi publik yang saya kira ini menjadi umpan balik buat pemerintah DKI, dalam hal ini Transjakarta sebagai panjangan tangan dari pemerintah DKI yang terus melakukan upaya inovasi perbaikan layanan transportasi publik. Dan yang terpenting bagi kita, masyarakat itu kita menginginkan transportasi publik yang ada di Jakarta itu kita berharap bisa tercipta rute yang lurus dan menerus, kemudian tarifnya murah, waktu tempuhnya semakin singkat, dan nyaman untuk semua pengguna. Saya kira itu yang paling penting dan harapannya juga menciptakan moda yang memberikan semakin ramah terhadap lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara, Pak Muhammad Suhada, Mas Ijul Waro, dan seluruh para peserta mimbar virtual. Mohon maaf ini karena waktu sudah menunjukkan waktunya selesai dan sudah adzan. Saya selaku rekan redaksi Barisan
wabarakatuh mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ijul. Terima kasih, Bu Ais. Mas Suhada. Terima kasih, Pak Suhada.